Puji Tuhan, salam sejahtera dan kasih Tuhan. Kebaikan Tuhan kita masih ada pada pagi hari ini. Dia sudah sertai hidup kita sampai kami kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang sabar pun. Ini semua karena anugerah Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita datang karena Tuhan itu sungguh baik dalam hidup ini, sangat baik dalam hidup ini. Kita mau menyembah Tuhan, kita datang pada Tuhan, meninggikan Tuhan. Kita percaya Tuhan akan berserta kita. Apapun bentuk persoalan kita, Tuhan selalu ada. Dia baik, sangat baik dalam hidup. Dengan itu kita selalu meninggikan Dia. Kita mau menyembah Dia. Kita angkat pujian. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata begitu. Oh haleluya Yesus, kami cinta Engkau. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Rabu yang
Tuhan setia. Sepanjang hidup kita Tuhan baik sama kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan saudara dan saya. Saya merasakan bagaimana kebaikan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan pribadi sepanjang hidup kita. Ketika itu kita mau tetap setia, kita mencinta Tuhan, rahmatnya nyata bagi kita. Kalau kita setia pada Tuhan, sepanjang hidup kita, Dia sangat baik. Kita akan dipujian, pandang saja kepada Yesus, Dia yang penuh cinta. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau kita disertai Tuhan, kita tetap di dalam Tuhan. Tuhan juga akan selalu setia di dalam kita. Ketika kita mau tetap setia di dalam Tuhan, iring Tuhan, tidak henti-hentinya kita berdapat pada Tuhan. Karena kita percaya di akhir zaman, sungguh luar biasa kejadian-kejadian yang terjadi di dunia, khususnya di tempat kita, di negara kita saja, sungguh luar biasa. Kita percaya bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa dalam hidup kita. Kita angkat pujian, Dialah segalanya, Dia baik. Dialah segalanya bagi kita.
Dia sudah rela mati buat saudara dan saya. Dia segalanya buat kita. Dia mati diselamatkan buat kita. Haleluya Yesus. Bapak Ibu ada kesaksian dari Bapak Ibu yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Mungkin ada seperti air mata dari hati tanah, air mata yang mati. Oh lihatlah Tuhan Yesus mati. Di tanggal 27, 28, 29 itu kan ada libur bersama. Kebetulan saya punya anak datang dari Gresik beserta cucu. Kalau saya kan panggil dia itu udah orang Sulawesi bilang ampo, bukan cucu. Dia datang hari Senin. Memang keadaannya memang sangat agak sedikit. Tapi yang terjadi saat saya lihat itu terjadi di hari Selasa tanggal 28 Januari. Kebetulan itu pada waktu itu saya di rumah di sebelah sana. Saya dalam dalam itu
Bapaknya bangun, nyalakan mobil jam masih subuh, belum subuh. Saya tanya, kenapa kalau Pak? Anaknya saya mau bawa ke dokter. Akhirnya saya lari ke rumah. Saya lihat anaknya lemas banget, pucat, muntah semalam. Saya lihat sungguh luar biasa. Biasanya dia datang, saya gendong dia. Biasanya datang. Setelah dia saya dari atas, dia turun. Ayo, berdoa. Tidak ada. Saya lihat pucat. Saya teringat anak saya yang nomor 2 waktu dia kena demam berdarah. Itu kan habis panas, dingin, pucat sampai saya bawa ke rumah sakit Erlangga sampai dokternya ngomong, wah Pak untuk cepat datang, telat sedikit sudah nih. Sama dengan anak cucu saya lihat kok pucat sekali. Akhirnya saya gendong, kita berdoa, saya gendong sama dia. Saya gendong, saya lihat wah sudah sekali. Saya gendong, saya ada pujian, saya pujian itu. Saya bilang ada pujian sambil saya menangis. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong saya juga. Saya berdoa sama dia. Saya berdoa selalu berdoa. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang mati dibangkitkan. Aku juga sanggup berdoa cucu saya. Tidak ada saya lihat lemas banget. Saya berdoa Tuhan, Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Sebelum dokter menjamah anak ini, Engkau terlebih dulu menjamah dia. Engkau terlebih mengangkat sakit penyakitnya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apapun yang ada di dalam tubuhnya, Engkau lepaskan di dalam nama Yesus. Setelah saya lepas berdoa, kebetulan di ruang tamu itu, di ruang makan saya ada gambar perjamuan kudus. Langsung anak itu muncul. Itu langsung dilihat tunjuk Tuhan Yesus. Oh, saya bilang puji Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa dalam hidup. Akhirnya dia berangkat, saya tetap berangkat. Saya masih gelisah, soalnya tidak ada kabar. Nanti setelah jam 2 siang atau jam 1 siang hari punya hari itu juga dia kabari tidak apa-apa. Saya pikir anak ini kena berdarah tipes. Tapi pikiran saya tidak sesuai dengan pikiran Tuhan. Ternyata ada virus. Jam 2 siang dia katakan cuma 3 jam diimpus, akhirnya dia boleh pulang. Puji Tuhan. Tuhan itu sungguh luar biasa. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, jangan saudara lari. Doakan dulu sebelum saudara doa. Jangan takut, jangan gelisah. Datang pada Tuhan. Sampai saya nyanyi, sampai tak bersembunyi kuasa Allah. Kalau lagi ditolong, saya juga pasti ditolong. Mujizat Tuhan itu terjadi luar biasa. Pulang yang ada yang dalamnya cuma katanya ada virus, sungguh luar biasa. Saya sudah lihat bagaimana Tuhan luar biasa. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita katakan apapun saudara sakit penyakit, persoalan apapun, kalau saudara datang kepada Tuhan, sangat menolong. Begitupun saya, setiap hari saya doakan adik saya pun merasa panas. Saya lihat di dalam hati, saya percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak meninggalkan anak Tuhan yang percayakan Engkau tidak akan mempermalukan. Tetap saya pegang setiap hari, setiap saya berdoa, saya pegang hati saya. Tuhan tolong, karena saya percaya, saya cuma mengandalkan Engkau Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Manusia mungkin mengecewakan saudara, tapi saudara jangan lari. Saudara tetap setia mengiring Tuhan. Saudara mungkin dikecewakan orang-orang, tapi saudara jangan tinggalkan Tuhan. Tetap setia pada Tuhan. Dengan itu mari kita tetap setia. Apapun bentuk persoalan saudara, sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Jangan saudara lari, jangan saudara khawatir. Kalau memang saudara tetap setia. Karena di dalam firman Tuhan yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang yang percaya kepada Dia. Amin saudara. Itu Tuhan. Kalau mau ikut Tuhan percaya firman Tuhan dia ada amin. Tidak ada orang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan menyatakan kuasanya, kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada satupun orang yang akan menutup. Kalau Tuhan sudah membuka berkat saudara, tidak ada satupun orang yang akan menutup berkat ini. Tidak ada satupun. Kadang-kadang kita itu datang beribadah cuma rutinitas. Tapi saudara, kalau saudara rajin membaca firman Tuhan, panjang umur saudara. Kalau saudara satu hari satu ayat aja saudara rasakan bagaimana Tuhan itu bekerja dalam hidup saudara. Tidak ada orang mustahil. Kita menjadi terang. Maka
Makanya dalam firman Tuhan kita menjadi terang, mengikut Tuhan, kita tetap setia. Tidak itu jangan saudara tetap setia. Mungkin saudara kecewa, mungkin saudara di nanti waktunya juga saudara akan dipakai oleh Tuhan. Tidak ada orang mustahil. Dengan itu mari tetap setia melayani Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan berjiat. Tak pernah kecewa mengiringi Tuhan. Tidak pernah saudara dikecewakan Tuhan. Tuhan selalu ada. Sampai saat ini saudara masih bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun. Itu penyertaan Tuhan yang ada dalam hidup saudara. Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Manusia mengecewakan saudara, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Kita tidak usah takut, Allah beserta kita. Kita tidak usah takut, Dia memberkati saudara dan saya. Kalau saudara setia melayani Tuhan, Tuhan juga akan setia terhadap saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, terlebih tubuh dan darah Kristus di depan kita. Biar tubuh dan darah Kristus selalu ada dalam kehidupan kita. Kita mau sama seperti Yesus. Biar tubuh dan darah Kristus mengalir dalam kehidupan kita, agar kita tetap setia. Kita jangan takut, kita tetap setia. Jangan saudara takut datang mengiring Tuhan. Jangan saudara takut datang mengiring Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Kita akan ujian, tak usah takut. Allah menjaga. Tuhan menjaga saudara dan saya, memelihara, melindungi, bahkan memberkati luar biasa dengan tubuh yang sehat. Oh, haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, kami tidak boleh takut.
syukur kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan kepada kami semua, karena kebaikan Tuhan kepada kami semua. Tuhan, kami tidak dapat hidup tanpa kemurahan yang dari Tuhan. Kami juga tidak dapat hidup tanpa anugerah Tuhan. Tuhan, kami juga tidak dapat hidup tanpa kasih yang dari Tuhan. Karena semuanya ini Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kami semua. Tuhan juga memberikan kepada kami hidup pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang tak terbatas selalu dilimpahkan kepada kami ya Tuhan. Hidup hikmat dan pengertian juga Tuhan berikan kepada kami semua Tuhan. Anak-anakmu di tempat ini selalu Tuhan berkati semua. Tuhan selalu menyertai, memberi kekuatan, perlindungan, selalu menjauhkan anak-anakmu semua dari pencobaan dan mara bahaya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terpujilah untuk selama-lamanya Tuhan. Sucikan hati kami, sucikan lidah bibir-bibirmu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kecil dan kecil sekalian. Elsa saya harus letakkan lebih dulu arahan Tuhan. Mari kita ke firman Allah. Saya berbicara mengenai mencari wajah Tuhan. Mazmur pasal 27 ayat 8, mencari wajah Tuhan. Sudah saya menantikan saudara, ada yang membuka juga untuk catatan, saya menunggu. Mari kita menyimak ayat ini, kita membaca bersama. Mazmur 27
27 ayat 8, 2, 3. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Ini Daudnya, ini kan Mazmur Daud. Katakan, hatiku mengikuti firman-Mu. Nah, kalau kita melihat background hidupnya Daud, latar belakang hidupnya Daud, maka Daud ini seorang yang kalau saya pribadi katakan sempurna ya, tetapi penilaian Tuhan kan lain. Penilaian manusia, pikiran manusia dengan Tuhan lain. Yesaya berkatakan seperti tingginya langit dari bumi, pikiranmu itu dari pikiranku. Nah, mari kita membaca di dalam Mazmur pertama ayat 3. Ini latar belakang dari ayat 2, maaf ya. Ini latar belakang daripada Daud. Mazmur pertama ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini Daud. Kalau Daud dia berkata demikian, tentu Daud melakukannya. Dia mencintai, dia suka membaca dan merenungkan firman Allah. Yang pertama ya, latar belakang dari hidup Daud. Sebab dia dari mulai dia menjadi gembala domba masih muda, dia suka ini, suka menyanyi, dia suka membaca firman Allah, dia mencintai firman Allah, dia merenungkan. Yang kedua, Mazmur 119 ayat 11, saudara boleh robah hidup saudara dari terjemahan lama ya, sebab saya mengambil dari terjemahan lama sebentar, ada di layar kaca. Mazmur 119 ayat 11 dalam terjemahan Darby, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Tetapi dalam terjemahan lama ini mendekati kepada aslinya, maka segala firman-Mu telah kutaruh di dalam hatiku supaya jangan aku berdosa kepadamu. Latar belakang yang pertama, dia mencintai, dia suka membaca, merenungkan firman Allah. Yang kedua katakan, maka segala firman. Jadi tidak ada firman yang dia tolak. Semua firman Allah telah kutaruh. Nah, di mana letak yang paling ideal, paling aman? Di hati. Ini tempat yang paling aman. Bukan di otak. Di otak bahaya kayak orang Farisi ya. Bisa mendebat terus supaya jangan aku berdosa kepadamu. Rupa-rupanya kalau kita membaca itu, apa kekurangan Daud? Apa sih kekurangan? Kalau dia katakan, maka segala firman-Mu telah kutaruh dalam hatiku. Dengan kata lain, dia sudah melakukan semua. Dia lakukan semua, tidak ada dilakukan. Tetapi dalam Mazmur 27, kalau kita kembali membaca, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Ini Tuhan meminta kepada Daud. Tuhan berfirman, cari wajah-Mu Daud. Lalu dia berkata, hatiku mengikuti firman-Mu. Yang Tuhan katakan kepada dia, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu ku cari.
daripada Allah kepada Daud. Bagaimana nanti? Tuhan tahu ada rencana yang indah, yang lebih indah. Walaupun dia sudah melakukan semua, dia suka membaca renungkan firman Allah. Ya, kalau sekarang saya melihat pendeta-pendeta yang dibaca dulu, HP-nya cari dari HP, bukan Alkitab yang dibaca, dari HP yang dibaca. Ini Alkitab, ini kitabnya Allah. Yang harus dibaca di kitabnya Allah. HP itu kan yang penolong aja. Kalau membaca HP, ambil firman Tuhan dari HP, apa yang terjadi? Dan itu saya melihat itu. Memang nggak semua agama Tuhan yang selalu baca kitab ada banyak ya. Yang selalu baca kitab ada banyak. Nah, saudara, mengapa hal ini? Tuhan, dia harus tetap berurusan dengan pribadi Daud yang sudah begitu mencintai. Dalam Mazmur 19 katakan dia mencintai Tuhan, dia mencintai firman-Nya. Begitu rupa dia suka membaca merenungkan, sehingga dalam Mazmur 19 aku lebih bijaksana daripada orang-orang tua. Kenapa? Karena firman Allah. Firman Allah membuat seseorang menjadi bijaksana. Tetapi apa yang Tuhan minta, Daud tidak menolak. Dikatakan, maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Dia jawab begitu, ya Tuhan, maka wajahmu ku cari. Dia menurut, dia tetap menjadi orang yang menurut. Apa sebabnya? Sebab hatinya ada firman Allah. Ini kuncinya. Kalau hatinya ada firman Allah, nggak susah untuk menurutnya, nggak susah. Sebab hatinya si Tuhan, nggak susah karena hatinya ada firman Allah. Dan mari sekarang kita baca ayat yang ke-9. Apa sebabnya? Ayat 9 Mazmur 27. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hambamu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan ya Allah. Puji Tuhan. Mengapa ada ayat 9 ini? Setelah ayat 8, ayat 9, janganlah menyembunyikan wajahmu. Pengalaman yang sudah terjadi. Karena Allah pernah menyembunyikan wajahnya. Allah tidak peduli. Allah tidak mau lihat lagi. Allah dia buang mukanya. Sebab itu ayat ini keluar. Sebab pengalaman terjadi. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hambamu ini dengan murka. Dengan kata lain, kalau Allah menyembunyikan wajahnya, Allah menolak. Allah, aku tidak tahu lagi. Aku tidak peduli lagi. Aku tidak ada urusan lagi sama kamu.
engkaulah pertolonganku ini. Kan pengalamannya ya, engkaulah pertolonganku. Siapa yang suka menolong saya? Engkau ya Tuhan. Janganlah membuang aku, janganlah meninggalkan aku. Nah, ditinggalkan, nggak peduli lagi, sudah tidak mau lagi Tuhan. Mau apa? Kalau manusia sudah, Allah nggak peduli. Saya mau saksi Presiden Amerika Donald Trump ya. Donald Trump di satu waktu di mimbar dia katakan, yang jadi bos kita di Amerika itu bukan saya, yang memimpin kita di Amerika itu bukan saya, tetapi Tuhan Yesus Kristus. Itu Presiden Donald Trump. Lalu kantornya dibuat untuk berdoa, dia dan seluruh stafnya yang ada berapa puluh orang itu tiap pagi sebelum memerintah dia rupanya mengembalikan saat Asian over presiden pertama Amerika. Kalau dia mau memerintah pagi dia berdoa di kantor, dia rupanya mengembalikan itu. Sekarang Donald Trump kalau pagi seluruh stafnya diajak berdoa di kantornya. Nah lihat saudara, dia mengerti karena peristiwa di Los Angeles yang terjadi itu, dan dia harus mengakui kembali kepada Tuhan Yesus. Seluruh rakyat Amerika diserukan punya kita dan kembali kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menunjukkan diri, membuang apa yang terjadi di Amerika? Ya, karena Tuhan sudah tidak peduli. Dan Donald Trump ini berusaha untuk kembali kepada Tuhan. Nah, mari kita akan membaca sekarang dalam kitab 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-14. Mulai ayat 13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Ayat 13, di mana bila mana Tuhan menutup langit, Tuhan tidak peduli terus, tetapi kemudian menyadarkan umat Allah. Lalu umat katakan, yang namaku ada di atasnya, yang ada di dalam hidupnya, merendahkan diri. Kalau Daud, walaupun begitu dia pernah ditegur, dia tidak berontak. Lalu dia datang, Tuhan, ini hamba-Mu Tuhan, ampuni salah hamba-Mu. Ya. Dan kalau saudara baca dalam kitab Samuel, ini hamba-Mu Tuhan. Lalu dalam pasal 51 dalam kitab Mazmur, Tuhan jangan rohmu diambil dari aku. Mau apa kalau Tuhan sudah diambil dari hidupnya karena salah? Tetapi katakan dalam ayat ini, dan umatku yang di atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku. Kata mencari itu dalam ayat yang Mazmur tadi bukan satu waktu mencari.
umat oleh Daud dalam mencari Tuhan, mencari sampai wajah Tuhan menyinari hidupnya, sampai wajah Tuhan melihat, sampai wajah Tuhan kembali menyinari, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dia, lalu berbalik dari jalan-jalannya, tinggalkan jalan yang jahat, tinggalkan yang salah, tinggalkan yang keliru, tinggalkan yang tidak sesuai firman Allah. Maka aku mendengar dari surga, haleluya, dan mengampuni dosa mereka, dosa berapapun dia punya. Kalau datang dengan merendahkan diri dan kemudian berbalik, meninggalkan semua jalannya yang salah, meninggalkan semua dosanya, serta memulihkan negeri mereka, dipulihkan kembali. Sebab kan kita baca dalam kitab Ulama di sana, negeri yang diperhatikan, yang dipelihara oleh Allah. Tetapi dalam Tawari ini Allah meninggalkan karena berdosa. Sebenarnya negeri di mana Tuhan memberi itu negeri yang diperhatikan, dipelihara oleh Allah, sehingga negara-negara lain mereka menjadi iri karena Israel negeri yang berlimpah-limpah, ya, karena diperhatikan oleh Tuhan. Tetapi setelah Tuhan berpaling, semua habis, hasilnya bahkan dirampas oleh musuh. Tetapi katakan berbalik memulihkan negeri itu. Dengan sepenuh hati, ya. Kalau mau ikuti sepenuh hati, ikuti firman Allah sepenuh hati, jangan hanya setengah atau yang lain, sepenuh hati, ya. Itu firman Tuhan katakan. Puji Tuhan. Saya lama firman Tuhan, ya. Mari kita akan ke Mazmur pasal 37. Mazmur pasal 37 ayat yang Mazmur 31. Mazmur 31 ayat 17. Buatlah wajahmu bercahaya atas hamba-Mu, selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Nah, kalau Tuhan sudah kembali memperhatikan umatnya, di sini katakan buatlah wajah bercahaya. Lihat wajah Tuhan yang bercahaya, ya, bercahaya. Wajah Tuhan yang bercahaya, wajah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan, tidak pernah. Wajah Tuhan yang bercahaya, cahaya kemuliaan kepada atas hamba-Mu. Apa yang didapat? Yang pertama, keselamatan. Yang kedua, kemurahan kasih setia. Tuhan berikan, Tuhan kembalikan kemurahan. Kalau Tuhan sudah kembali memandang dan memandang dengan cahaya kemuliaannya, Tuhan memulihkan kembali apa yang tadi hilang, memulihkan kembali kasih setianya atau kemurahannya, keselamatan dalam hidupnya. Itu Allah kita. Sebab itu Mazmur tadi katakan, hatiku mengikuti firman
wajahku, maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Daud tidak menunggu lagi waktu, apa yang Tuhan katakan langsung dia lakukan, langsung dia buat, langsung dia cari Tuhan sampai mendapat, sampai wajah Tuhan bercahaya atas hidupnya. Dan di situ dia merasakan, dia alami sesuatu yang heran, ya, pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Kalau seseorang seperti Daud datang kepada Tuhan dan Tuhan bercahaya atas hidupnya, memandang dengan cahaya, maka akan ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Ini menjadi pengalaman yang heran, ya. Ada kebalikan Tuhan, kebalikan kemurahannya, kebalikan kasih setianya. Tidak ada seperti Allah kita yang dengan murah hati dia memberikan kepada kita semua. Puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang penuh cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus, mari kita berdiri pada Yesus yang melayani cahaya bercinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus, kita akan mencari Dia, memandang Dia senantiasa, karena Dia Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Dia memperhatikan kita, Dia penolong kita yang heran, yang tidak pernah berhenti, tangannya tidak pernah lelah untuk menolong saudara. Atas salibnya, atas salibnya, lihat Yesus
karena Engkau telah menjadi korban untuk menebus, untuk membayar segala dosa kami Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau, haleluya, dan Tuhan selalu memandang kepada kami, keadaan kami, Tuhan mengenal hidup kami lebih daripada kami mengenal diri kami. Terima kasih. Sebentar kami akan masuk dalam penciuman yang kudus. Tuhan berkati dan sertai. Haleluya, terpuji nama dan ucap syukur. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Atas salibnya, atas salibnya, lihat Yesus atas salibnya, angkat dosaku dan menjadi korban atas salibnya.